Saudara, sesaat lagi Indah Dianovita akan mengajak Anda untuk merajut hobi yang juga ternyata baik untuk kesehatan. Indah, silakan. Iya, Glory dan juga saudara di rumah, tentu nih kita akan berbagi tips untuk tampil cantik dan sehat. Ini dari saya tadi udah coba, tapi baru segini jadinya. Mungkin nanti kalau sesaat lagi saya akan bisa menghasilkan satu baju, mungkin nanti saya akan berbagi cara tampil sehat dan cantik dengan cara yang unik, merajut sesaat lagi. Halo, kembali lagi di Kompas Siang, saudara. Nah, rupanya dari tadi namanya juga pemula ya. Saya belum berhasil dibikin baju dengan cara merajut. Tapi saya di sini sudah ditemani oleh teman-teman dari komunitas rajut. Halo, selamat siang di semuanya. Jangan lupa ada mic di sini. Mungkin Mbak aja bisa berbagi nih, satu untuk semuanya ya. Nah, ini adalah komunitas rajut dari Jabodetabek. Sesuai namanya tentu ini dia nih beberapa hasil karyanya, warna-warni dan berbagai bentuk juga ya. Nah, bisa diceritakan nggak mungkin siapa nih yang akan mewakili? Ada Mbak Lintang, ada Ibu Tuti, Mbak Nila atau Mbak Nita atau Mbak Asin yang bisa cerita awalnya gimana sih kok komunitas merajut ini bisa eksis sampai sekarang? Oke, mungkin dari saya ya. Iya. Jadi komunitas rajut ini awal mulanya itu mungkin kalau kemampuan merajut itu udah dari lama ya. Dari lama. Gitu. Tapi kalau untuk kita jadi berkumpul dalam satu komunitas itu sudah dimulai dari tahun 2008. 2008 lumayan ya, sudah 4 tahun lebih ya. Hampir 5 tahun berarti. Nah, kalau misalnya yang lain nih, Mbak Lintang mungkin, sejak kapan sih menekuni dunia merajut ini? Kalau saya sih sebetulnya sudah belajar merajut itu dari sekitar tahun antara 93-94. Wow, sudah 20 tahun loh Mbak, hampir. Oke. Tapi kalau yang benar-benar serius sebetulnya sih baru antara belum sampai 5 tahun, antara 3-4. Dan berkumpul sama teman-teman satu hobi ya. Begitu juga Mbak Nita ya, sama ya Mbak. Begitu. Nah, ini Mbak Lintang nih, kayaknya udah dari tadi ini bikin apa? Boleh dikasih tahu Mbak? Mungkin Mbak Nita bisa bantu pegang mic-nya, Mbak Lintang jelasin Mbak. Pengen bikin apa ya namanya, shawl segitiga sih, cuman belum begitu kelihatan ya, jadi masih segini. Bagaimana caranya Mbak? Mungkin jarumnya harus masuk lewat mana di? Gitu. Mungkin yang di rumah pengen tahu nih. Dan ini namanya haken ya Mbak? Bu Tuti betul ya? Ini haken ya? Namanya haken. Haken. Oke. Iya. Ini caranya sebetulnya mudah sih, hanya rantai aja sama seperti rantai ya. Mbak Indah. Dulu padahal merajut ini di Timur Tengah kaum pria yang merajut terlebih dahulu untuk menghasilkan permadani dulu ya, sejarahnya seperti itu. Nah, di sini syalnya kayaknya udah mau jadi, tapi dengar-dengar selain untuk hobi dan juga menyalurkan kreativitas, ini ada manfaatnya juga buat kesehatan, bener nih Mbak? Iya, ada. Yang jelas dari kami itu bisa melatih untuk stres ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya lagi menunggu orang, misalnya stres nungguin orang, itu juga bisa kita daripada nganggur terus atau ada sesuatu yang dihasilkan, sibuk dengan handphonenya masing-masing, kita lebih kebanyakan dari teman-teman saya itu kita sibuk merajut. Nah, gitu. Tapi kaitannya dengar-dengar ada manfaat lain untuk kesehatan. Nanti Mbak Ari Asih ya akan berbagi ya sama saya ya, sama kita semua. Ternyata merajut juga selain menghasilkan hasil karya, juga bisa menghasilkan manfaat lain untuk kesehatan. Bisa bikin tambah cantik katanya. Siapa yang nggak mau ya? Tapi nanti rahasianya akan kami bagi sesaat lagi. Sudah jadi hasil karya saya, bohong deh, ini hasil karyanya Mbak Ari Asih ya. Nah, bukan juga ya, pokoknya ini salah satu dari teman-teman di komunitas rajut. Nah, komunitas rajut kalau melihat hasilnya ini tentu bisa jadi ladang penghasilan dong ya Mbak ya? Betul. Sudah bisa. Ada yang teman-teman yang memang menggeluti bisnis rajut? Iya, kalau untuk bisnis terus terang saya udah fokus ya di dunia rajutan, dan banyak teman-teman lain yang mereka juga udah fokus. Bahkan Mbak Ari Asih juga bikin buku ya, pola-pola rajutan ya. Saya juga bikin buku. Ngomong-ngomong yang tadi kita janjikan Mbak, katanya merajut bisa bikin tambah cantik, itu kenapa Mbak? Korelasinya di mana nih Mbak Asih? Kalau tambah cantik ya, soalnya kan kita dengan ngerajut kita kan stresnya kan jadi hilang Mbak.
kayak gitu. Jadi kalau stresnya hilang kan kerut-kerut di wajah kan juga jadinya ikutan berkurang ya Mbak ya, kayak gitu. Jadi pasti jadinya jadi lebih cantik Mbak, kayak gitu. Mengendalikan stres, terus juga kalau saya lihat sih perhatiin ini pasti akan mengasah konsentrasi ya Mbak? Iya, konsentrasi. Karena emang kita banyak ngitung. Jadi kalau ini lagi bikin topi kan ya Mbak? Lagi bikin topi. Jadi kalau ini sih yang saya bikin ini nyaris ngitung tapi nggak terlalu banyak hitungan. Tapi ada banyak seperti yang sedang dibuat sama Mbak Lintang itu dia ngitung. Yang di bawah ini ngitung. Jadi ada kodenya, ada polanya gitu ya. Ada polanya. Oke, Mbak Ariasi dan juga teman-teman dari komunitas rajut, terima kasih ya Mbak yang di bawah sudah datang nih ke Kompas Siang dan menemani kita semua. Itu dia saudara, ternyata manfaat dari merajut ini juga bisa bermanfaat untuk kesehatan, mengendalikan stres, juga memicu ataupun mengasah konsentrasi Anda. Tidak ada salahnya untuk mencoba di rumah ya. Nah, selaras akan kembali lagi Sabtu depan dengan tips lainnya untuk tampil cantik dan sehat. Saya kembalikan ke Glory Oyong di studio, silakan. Baik, terima kasih Indah. Tadi menarik sekali kita lihat pola-pola rajutannya dan semoga habis ini bisa mengajarkan teman-teman yang ada di Kompas TV lainnya Indah. Saudara, demikian informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Kompas Siang hari Sabtu ini. Selamat melanjutkan kegiatan Anda kembali. Sampai jumpa.